Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Putra Pertama dari kelas Indralayan NIM 06031282328047. Saya di sini bertujuan untuk membuat video ini, yaitu bertujuan untuk menjelaskan tentang problem based learning yang dosen pengampunya yaitu Bu Dr. Anda Dewi Koryati MPD dan Bu Dewi Pratita SPD MPD. Saya di sini membuat video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS saya, mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi. Oke, mulai dari pengertian terlebih dahulu. Secara singkat, problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah metode pembelajaran yang menantang peserta didik untuk aktif memanfaatkan berbagai kecerdasan dan keterampilan dalam menyelesaikan suatu masalah di kehidupan masyarakat. Latar belakang dari model pembelajaran ini adalah dalam era informasi ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan fakta, tetapi juga pada kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. PBL atau pengembangan pembelajaran program based learning mengedepankan masalah sebagai titik awal pembelajaran, di mana siswa diajak untuk mengeksplorasi dan menyelidiki permasalahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. PBL juga menekankan kerjasama dan komunikasi antar siswa yang penting dalam mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif yang diperlukan di dunia kerja. Dengan mengadopsi PBL, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses pembelajaran, alih-alih sebagai sumber informasi utama untuk membimbing peserta didik agar bisa menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah penerapan yang dilakukan dalam problem based learning yaitu yang pertama, penyajian masalah. Penyajian masalah di sini masalah yang akan dianalisis oleh peserta didik yang dibantu oleh guru pembimbing. Yang kedua, merumuskan masalah yang akan diteliti. Masalah tersebut akan dianalisis kembali dan akan menganjurkan peserta didik untuk berpikir kritis bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, membimbing penyelesaian masalah. Kita sebagai guru diharuskan untuk sebagai pembimbing bagi peserta didik agar sebagai tumpu utama bagi peserta didik agar bisa terstruktur dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Yang kelima, mengembangkan hasil analisis serta memberikan kesimpulan dan solusi atas masalah tersebut. Contoh dari model pembelajaran problem based learning adalah contohnya pada kasus pencemaran udara. Kelas dibagi beberapa kelompok dan diberikan artikel tentang polusi udara dan dampaknya. Siswa diminta untuk menganalisis dampak solusi polusi udara melalui penyelidikan, diskusi, dan berpikir kritis. Kelebihan dalam problem based learning adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis bagi para peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bekerja sama antar peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, membangun kepercayaan diri peserta didik agar bisa lebih percaya diri terhadap kemampuan dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang kelemahan dari problem based learning. Yang pertama, kurangnya struktur yang jelas. Kurangnya struktur yang jelas di sini maksudnya adalah bagi siswa yang memang karakteristiknya itu lebih senang untuk struktur yang lebih jelas, ini bakal agak susah untuk dimengerti bagi siswa yang seperti itu, karena problem based learning ini
menyangkut dengan brainstorming atau pemecahan masalah yang dari beberapa pendapat. Jadi bisa dibilang ini tidak terlalu terstruktur dalam secara terlalu sistematis atau seperti diatur gitu, nggak bisa terlalu diatur karena dalam pemecahan masalah bisa saja menemukan solusi dari suatu kejadian yang tidak terduga. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan juga tidak bisa cukup cepat karena memecah masalah bukan hanya faktor analisis tapi juga melihat dari fakta lapangan. Yang ketiga, ketergantungan pada instruktur. Ketergantungan pada instruktur ini yaitu ketergantungan pada guru sebagai pembimbing. Yang keempat, kesulitan dalam evaluasi. Oke, sudah masuk ke dalam fase kesimpulan. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa model pembelajaran problem based learning dapat membuat peserta didik berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah dan model pembelajaran. Dan model pembelajaran problem based learning atau PBL terbukti efektif dan relevan dengan konteks pendidikan saat ini. PBL mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah, dan hal ini sangat diperlukan dalam pendidikan modern saat ini yang fokus pada perkembangan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Oke semuanya, segitu saja video yang setelah saya buat kali ini tentang penjelasan secara singkat model pembelajaran problem based learning atau disebut juga dengan PBL. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai saat ini, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.